Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Ayo jadi orang bijak, belajar dari dalam kitab Amsal. Sampai umur berapakah seseorang belajar atau mendapat pendidikan dalam hidupnya? Tentu jawabannya adalah seumur hidup. Betul dong, Bi, seumur hidup. Seseorang tidak berhenti belajar dalam kehidupannya. Tentu ada sekolah-sekolah formal di mana kita belajar secara formal, tetapi itu akan berakhir. Kehidupan sesungguhnya adalah sekolah di mana kita terus belajar banyak hal dalam kehidupan kita. Demikian juga kita belajar tentang iman kita, belajar berhikmat di dalam Tuhan. Pembacaan Alkitab kita di malam ini berasal dari dalam Amsal, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-20. Di dalam ayat 11 dan 12 Alkitab mengatakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Pernahkah Anda merasa bosan belajar? Ya, sebagai manusia kita pernah. Bosan belajar itu kalau kayak diulang-ulang terus, dan kalau misalnya merasa kurang berguna pelajarannya, jadi bosan. Demikianlah juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Ada banyak hal yang terus kita pelajari Dombi dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ya, kadang kita bosan untuk belajar karena kita merasa bahwa kita sudah tahu hal itu, atau bahwa kita tidak merasakan atau belum merasakan faedah atau manfaat dari apa yang kita pelajari dalam iman kita. Namun, setiap proses belajar tentu adalah bagian pertumbuhan hidup yang akan menjadi baik untuk kita tekuni. Bahwa kita mau terus mencari ajaran-ajaran Tuhan, mendalaminya, dan bahkan terus mempraktekannya dalam kehidupan kita. Bu Pendeta, itu kenapa dibilangnya Tuhan menghajar orang yang dikasihi? Ya, di sini kata menghajarnya dikaitkan juga dengan kalimat seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kata menghajar di dalam ayat ini di dalam bahasa Ibraninya adalah yokiah. Yokiah yang punya arti memberikan peringatan, memberikan didikan, dan kalau kita kaitkan dengan konteks kalimatnya yaitu dari ayatnya yang ke-11, maka berbicara tentang memberikan sebuah didikan. Karenanya bukan bernuansa tentang menghajar dalam arti memukuli karena sekedar emosi atau tanpa tujuan. Kita juga mungkin ingat ayat yang berpadanan dengan itu. Tahu Dombi dari mana? Ibrani, kitab Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-6 mengatakan, "Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak." Ayat-ayat ini kemudian dapat diterapkan untuk pemahaman bahwa Tuhan menghukum dan bahkan mendatangkan penderitaan atau kesulitan sebagai cara untuk menghajar orang-orang yang dikasihinya. Iya, namun perlu dipahami bahwa Tuhan itu juga penuh kasih. Dia penuh pengampun, dan ketika Tuhan mendidik, bukan hajarannya yang menjadi utama, tapi tentang didikan di balik itu. Hal yang terkadang manusia suka luput ketika manusia menggunakan kekerasan untuk mendidik. Manusia menggunakan kekerasan untuk mendidik seringkali hanya sebagai sebuah luapan emosi atau kemarahan atau ketidaksabaran dalam mendidik tanpa ada tujuan atau didikan yang bisa dipahami. Yang menjadi penting dalam sebuah proses pendidikan adalah bagaimana pesan itu bisa sampai terpahami dan kemudian dilakukan.
Caranya bisa dengan tegas, dengan disiplin, tetapi juga tentu dengan cara yang lemah lembut, dengan pendekatan-pendekatan yang halus. Menjadi sebuah hal yang penting untuk melakukan didikan dengan cara-cara yang tepat. Ada juga ayat dari dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21 yang mengingatkan. Hai bapak-bapak, yaitu kepada orang tua, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ayat ini tentu juga berlaku bagi orang tua di dalam mendidik anak-anak mereka. Bahwa dalam proses didikan itu jangan membuat anak-anak sakit hati, trauma, akar pahit, atau bahkan luka batin melalui apa yang orang tua lakukan juga di dalam proses pendidikan. Proses pendidikan yang menjadi penting adalah bagaimana sebuah pemahaman, pengajaran, dan kesadaran itu dapat terbentuk. Ketegasan diperlukan, tetapi juga ketegasan itu perlu dilakukan secara tepat. Bukan untuk melakukan pembiaran, tetapi juga bukan untuk melakukan didikan yang penuh dengan kekerasan tanpa makna atau tujuan yang bisa dimengerti dan dipahami. Kembali ke dalam apa yang Amsal sampaikan, bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, yaitu memberikan ajaran-ajaran yang dapat menjadi disiplin, ketegasan bagi kehidupan umat. Tuhan tidak melakukan pembiaran, tapi juga Tuhan mendidik dengan tujuan untuk membuka kesadaran. Bukan kekerasan sebagai metodenya yang menjadi penting, namun bagaimana hikmat itu dapat dimunculkan. Nah, lalu di dalam ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18, Amsal berbicara tentang kebahagiaan orang yang mendapat hikmat Tuhan. Ada umur panjang, ada jalan hidup yang penuh dengan sejahtera, bahwa hikmat itu akan menuntun kita memiliki kehidupan yang baik dari waktu ke waktu. Dan bagian ini ditutup dengan ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian, ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudra dalam berpencaran dan awan menitikkan embun. Bagian ini ingin menegaskan tentang Tuhan yang mencipta dengan hikmat, tentang kuasa Tuhan atas alam semesta, atas air, dan bahkan juga siklus atau sistem alam yang Ia ciptakan. Bahwa di dalam semuanya itu ada proses kehidupan yang terus berjalan di dalam kendali dan juga kuasa Tuhan. Dan karenanya ketika kita menjalankan kehidupan kita dalam semua hal yang terjadi dalam proses, dalam siklus kehidupan yang ada, mari kita terus belajar dari Tuhan dan bahkan membuka diri dan bahkan meminta kepadanya untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, bersyukur untuk hikmat yang Kau berikan, bahkan untuk didikan, untuk peringatan, untuk bimbingan, untuk tuntunan yang Kau berikan di dalam sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Kami mohon Tuhan, teruslah didik kami menjadi anak-anak-Mu, yang terus dengar-dengaran akan Engkau dan kemudian merasakan hidup dalam damai sejahtera di dalam jalan yang Engkau mau tunjukkan. Ada banyak hal yang dapat terjadi dalam hidup kami, maka biarlah Tuhan kami memiliki kepekaan untuk mengerti dan memahami kemanakah Engkau sedang mengarahkan diri kami. Kami berdoa bagi umat-Mu yang berada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, di tengah-tengah kehidupan keluarga dalam berbagai tantangan yang datang silih berganti, juga di dalam pekerjaan atau usaha yang ditekuni dengan setiap pergumulan dan tantangan-tantangan yang juga ada,
yang kadang tak mudah dan menguras tenaga dan energi untuk menghadapinya. Kami berdoa juga untuk umat-Mu yang bergumul dengan kondisi kesehatan yang terbatas, baik karena sakit maupun usia lanjut. Mari Tuhan teruslah menyertai kami, teruslah membimbing dan menuntun kami melewati setiap pergumulan-pergumulan yang ada di dalam semua masalah-masalah yang bahkan kami hadapi dalam hari-hari kehidupan kami. Dan biarlah kami terus juga berpegang kepada Engkau, dan setiap hari kami belajar dari-Mu tentang apa yang baik, dan biarlah kami dapat bersyukur kepadamu dan bahkan juga dapat menjadi umat yang memiliki kekuatan batin dan menguatkan orang-orang lain. Kami berdoa ya Tuhan untuk berbagai kegiatan yang ada dalam gereja. Sertailah ya Tuhan panitia Paskah dengan berbagai kegiatan-kegiatan di masa Raya Paskah ini, agar segalanya berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk rencana peneguhan penatua pada tanggal 23 April nanti. Kiranya juga setiap mereka yang telah memberi diri untuk menjadi para pemimpin-pemimpin di gereja-Mu dapat memulai pelayanan mereka dengan satu semangat yang baik untuk bekerja sama, untuk juga memohon hikmat-Mu, memimpin sebagai hamba-hamba-Mu yang melayani, dan bahkan ya Tuhan, Engkau sertai dalam berbagai kerjasama yang terus dilakukan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk berbagai program-program yang baru yang sedang disusun dan disempurnakan di gereja-Mu, agar segalanya juga berjalan dengan baik, sehingga tahun pelayanan mulai April nanti kiranya juga berlangsung dengan baik untuk membuat kami terus bertumbuh dalam iman, menjadi kesaksian dalam dunia ini, dan bahkan juga untuk terutama memuliakan nama-Mu. Kami membawa diri kami dalam tangan kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan kami juga di malam hari ini dapat beristirahat dengan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan esok hari bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru untuk menjalankan hari yang Tuhan percayakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat menikmati malam hari ini Ibu Bapak Saudara-saudari, dan salam 3S, sehat, semangat dan sukacita. Tuhan memberkati.